welcome back to Awita Channel bareng Aji Wibowo dan juga Yunita di sini. Dan di video kali ini kita pengen sharing mengenai pernikahan beda agama. Yeah. Jadi aku sama suami ini menjalankan pernikahan beda agama. Dan aku sendiri itu Buddha, suami Katolik. Dan kita itu menikahnya secara Katolik ya. Yep. Dan kita menjalankan pernikahan ini secara Katolik. Jadi sebelumnya tuh kenapa aku pengen bikin video ini? Jadi kemarin tuh iseng bikin question di IG story gitu, voting. Kira-kira kalian mau denger nggak ya kalau kita sharing mengenai pernikahan beda agama? Dan responsnya itu positif banget, 95% lebih sih kemarin. Mau denger ya? Iya, mau denger. Dan makanya kita sharing ya di sini. Dan waktu itu juga aku selipin satu kotak buat kalian yang mau nanya, silahkan. Dan udah kita list down pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Nanti bakal kita bahas pertanyaannya di akhir sesi. Oke? Jadi yang paling pertama yang pengen kita sharing dari pernikahan beda agama ini adalah background kita sendiri. Maksudnya dari pacaran sampai menikah sampai sekarang. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku ini adalah seorang Katolik dan emang lahir dari bayi brojoprol sampai sekarang Katolik. Dan akunya udah dibaptis, udah krisma, juga ada pokoknya semua yang berhubungan sama Katolik kita udah ikutin deh pokoknya. Aku udah ikutin aku. Nah, terus juga dan sebenarnya dari awal pembicaraan sama orang tua juga kalau bisa menikahlah dengan gadis Katolik karena bakal jauh lebih mudah gitu. Dulu banget. Masa ini juga baru tahu loh. Dulu banget, jadi waktu masih zaman SMA lah ya, SMA kan istilahnya orang tua sudah melihat tanda-tanda menerima lah ya, bahwa ini anaknya emang udah ada tanda-tanda mau nyari cewek lah, udah ada pikiran mungkin mau kawin lah dan segala macem lah. Jadi sebelum lu terlambat, carilah kalau bisa seagama gitu kan. Aku baru tahu beneran. Terus. Ya udah, jadi karena namanya anak cowok nggak didengerin juga. Jadinya waktu kuliah ketemu gadis cantik satu ini waktu lagi ospek hari pertama. Dari hari itulah aku deketin dia. Terus sampai akhirnya jadi. Dan akhirnya setelah mulai perjalanannya ya cukup berliku-liku tajam. Akhirnya kita berhasil menikah di Batam. Dan kalian udah bisa lihat kita sekarang di video ini di tahun 2020. Udah punya 2 anak. Saya punya 2 anak. Lucu-lucu. Jadi pacarannya itu 8 tahunan ya? 9 tahun. Masa? 8? Enggak loh. Oh, ya, 2009. 2005 sampai 2014. Ya, almost. Hampir bulannya 9 tahun. Bulannya belum. 8,5 tahun. Tahunan. 8,5 tahun. Terus kalau menikah udah 6 tahunan ya, 6 tahunan. Dan menikahnya secara Katolik. Jadi mungkin kalau dari sisi aku nih ya sekarang ya, waktu udah pindah ke Batam itu aku tahun 2009, dia tahun 2010 nih ke Batam. Ngejar aku takut dicuri laki lain. Jadi dia dari Semarang ke Batam nyari kerja, dan mamiku kan ngeliat lah ya, maksudnya anaknya udah pacaran lama banget sama cowok ini. Terus sering sih ditanyain kapan merit gitu. Dan selama pacarannya itu mamiku tuh nggak pernah yang bahas namanya soal agama gitu. Meskipun dia tahu Aji Katolik, ya aku kan Buddha gitu. Sampai suatu hari itu Aji ngelamar aku secara pribadi, jadi cuma berdua gitu, kayak will you marry me? Ya pastinya mau ya, maksudnya nggak munafik, maksudnya udah dipacari sekian lama, akhirnya ada juga nih kepastian. Enggak, 7 tahun berarti. 7 tahun pacaran ya waktu itu. Ya 7 tahun pacaran, dan dianya propose aku lah secara pribadi. Dan pastinya seneng banget, nangis gitu. Kayak terharu gitu kan. Dan abis itu sih aku cerita sama mamiku kayak pengen married gitu kan, jadi kayak pengen nangis aku. Jadi aku cerita sama mamiku pengen married sama Aji gitu. Dan sebelumnya itu kita udah ngobrolin ya marriednya secara apa gitu kayaknya ya. Jadi, udah sering kok. Jadi intinya kalau si Aji tuh bilang
ya memang aku tuh nggak yang gimana banget sih maksudnya soal agama, tapi aku maunya juga. Katolik gitu. Iya maksudnya papi Oh ya. iya. Maksudnya Aji ini nggak terlalu yang gimana banget agamanya. Aku juga nggak, biasa-biasa aja. Kalau aku sih lebih kepada yang penting jadi orang baik gitu loh. Itu aja sih. Kalau agamanya ya gitulah. Nggak yang gimana banget. Nah jadi aku ngomong sama mami aku masih inget banget. Aku bilang aku mau merit sama Aji, minta restunya gitu, dan aku langsung tanya gitu, kayaknya aku pengen pindah Katolik deh mah gitu. Terus mami aku tuh langsung straightforward gitu sih, langsung bilang ya udah, emang harusnya lu ikut si Aji sih gitu kan ya. Dan jadi itu kayak lega banget gitu loh, maksudnya nggak ada ditentang, iya nggak ditentang menikah secara Katolik, pindah Katolik. Mungkin karena aku anak cewek ya, jadi aku 5 saudara, 4 cewek 1 cowok. Mungkin kalau koko aku lebih concern lah ya kalau dia pindah agama. Kalau aku kan anak cewek, biasanya di Chinese tuh ya udah gitu, anak cewek nggak apa-apa ikut suami gitu kan, jadi nggak ada masalah. Dan jujur menurut aku tuh itu paling penting sih ya, maksudnya restu orang tua. Dan jujur aku tuh bersyukur banget sih, maksudnya kita menikah secara Katolik, karena menikah secara Katolik itu pertama nggak mudah ya, banyak banget yang harus diikutin, rulesnya segala macam, harus kuliah pernikahan. Itu juga yang aku sangat-sangat syukuri, dan aku sih berterima kasih banget bisa menikah secara Katolik. Terus kayaknya karena Katolik itu kan dia menikah itu cuma boleh sekali seumur hidup kan gitu, mau nanti ada masalah keluarga apapun, kayak contohnya ya, dikasih contoh kalau selingkuh atau apa tetap nggak boleh cerai gitu loh. Jadi waktu proses mau menikah itu benar-benar selalu ditanya, bener mau married gitu, yakin gitu, brainstormingnya itu iya, luar jadi biasa, kayak benar-benar di question terus, yakin nih gitu mau married gitu. Jadi banyak banget proses yang dilaluin, dan yang salah satu yang paling aku ingat itu adalah waktu salah satu kayak perwakilan KBG-nya ya, salah satu perwakilan KBG-nya itu ke rumah aku untuk menemui kedua orang tua aku, untuk memastikan apakah memang benar bapak dan ibu mengizinkan anak bapak ibu ini menikah dengan saudara Aji gitu. Benar-benar ditanya gitu directly, mami papi aku, terus aku sama perwakilan KBG yang gereja itu. Dan ya gitu, jadi maksudnya tuh lega gitu, maksudnya kita membangun sebuah rumah tangga ini kan long term kan, maksudnya sampai kita mati lah ibaratnya kan. Jadi proses awal itu tuh sangat penting sih menurut aku, clear, jelas gitu, memang direstui gitu, supaya jalan kita tuh kayak lebih mudah gitu nanti menjalani pernikahannya gitu. Dan so far sih karena kita ikutin aja semua prosesnya ya, jadi ya nggak ada halangan berarti lah ya kalau waktu proses sampai menikahnya itu. Dan yang ngurus surat semua Katolik sih cukup jelas ya, permintaan dia itu tuh udah ada kayak list permintaannya itu udah jelas, jadi kalian tinggal centang-centangin kok misalnya kalian udah siapin, kalau belum ya tolong disiapin lah gitu kan. Itu salah satu kelebihan nikah Katolik sih sebenarnya, dokumennya itu komplit banget. Iya betul, dan jelas banget ya. Kalau nggak komplit nggak bisa married gitu iya, ya. Bener. Iya benar. Dan aku inget banget juga waktu yang pas di Bengkong itu harus bawa temen jadi saksi gitu juga, terus dikasih perjanjian loh, maksudnya ini sebelum married ya, jauh sebelum married dikasih perjanjian, kamu akan menikah secara Katolik, kamu tidak beragama Katolik, tapi nanti setelah nanti punya anak gitu kan, kalian harus mendidik anaknya secara Katolik. Itu aku tanda tangan di atas materai loh. Jadi di Katolik tuh kayak gitu. Mungkin juga kalau di agama lain seperti itu juga sih, soalnya aku dengar dari temen aku yang suaminya Buddha, dianya Katolik, tapi dia menikah secara Buddha, dia juga ada tanda-tanda kayak gitu, nanti anaknya dididik secara Buddha gitu. Jadi menikahnya secara apa ya, biasanya anaknya akan dididik berdasarkan agamanya itu gitu loh ya. Waktu kalian mau menikah secara apa itulah gitu. Pendidikan anak-anaknya diharapkan gitu kan. Pastinya ya. Terus berarti kalau misalnya semua sudah selesai, berarti saatnya kalian untuk pergi ke dinas pendudukan, Disduk. Nah dari situ nanti kalian harus mulai mendaftarkan diri bahwa kalian akan menikah. Nah itu nanti kalau aku nggak salah itu ada kayak KTP, terus juga KK, akte lahir, segala macam, ada listnya juga. Kebetulan Disduk di Batam juga cukup bagus, bukan cukup bagus, bagus banget justru. Bagus banget. Pencatatannya juga komplit, terus juga rapi gitu kan. Terus biayanya juga tertulis jelas. Jadi kalau misalnya di Disduk Batam itu biaya yang harus kalian bayar itu sudah ada di kayak papan pengumuman gede banget di luar. Jadi di situ udah jelas nih kalau misalnya mau menikah ada biayanya 35.000 nggak salah. Ya udah waktu kita masuk,
Nanti kita tinggal ngisi surat apapun yang dia minta, ada biaya 35.000. Jadi mungkin yang tadi itu kita bahas dari proses Dokumennya ya. proses dokumennya. Nah, sekarang pengen sharing mungkin pengalaman pahit aku gitu dalam rumah tangga ini gitu kan, karena adanya perbedaan agama ini. Jadi yang paling aku ingat lah ya, paling membekas gitu di kepala itu adalah aku tuh sering kena marah kalau di gereja. Waktu pacaran tuh pernah kena marah sekali gitu sama satu ibu-ibu karena aku sama Aji tuh berisik, karena kayak ngobrol terus gitu dan mengganggu dia gitu. Padahal kita tuh duduk paling belakang, kebetulan memang dia deket gitu loh kan, jadi kena marah gitu. Dan padahal kita juga ngomongin agama loh, maksudnya ngomongin misalnya gitu loh. Jadi maksudnya kita kan istilahnya kan Yunita kan nggak tahu kan prosesi yang di Katolik itu seperti apa, misalnya seperti apa, nanti habis ini ngapain, ya itu ngapain sih sebenarnya artinya dan segala macam. Nah kan kita mau akan berusaha ngejelasin tuh, otomatis kan ngobrol, si ibunya nggak marah dia. Aku pun lupa ngobrolnya apa, ingatnya Malah. waktu ngobrol kena marah gitu. Dan mungkin udah agak lama lupa ya. Abis itu baru-baru ini nih sebelum pandemi sempat ke gereja, itu satu keluarga kena marah. Jadi aku, suami, Adel, Bella, terus ada mbak 2 kan, barengan gitu kan di gereja gitu, kena marah gitu, katanya berisik banget gitu. Dan gak enak loh kena marah itu, bener gak enak banget dimarahin orang. Dan itu yang aku merasa mungkin berbeda ya. Kalau di Buddha itu tuh jelas yang cowok di mana, yang cowok di sini, cewek di sini. Jadi tuh dia dipisah gitu. Jadi yang cewek semua, cowok semua. Nanti kalau anak-anak ada sendiri gitu, kayak kelas anak-anaknya, grup kelas anak-anaknya. Jadi ya tenang ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya kayak kita di gereja kan duduknya bisa bareng. Jadi kadang ada Bella tuh ya kadang tingkahnya aneh-aneh, kadang lucu, terus kadang kita juga mungkin ngobrol atau apa gitu. Jadi kena marah lagi. Dan itu bikin aku lumayan kayak kapok gitu loh, kayak aduh males juga ya ke gereja ya, nanti kena marah lagi gitu sama orang gitu. Sampai kadang gak berani masuk ke dalam loh. Setelah kena marah itu aku bener-bener di luar sampai selesai gitu, just because gak mau juga ganggu orang lain kan. Dan setelah pulang itu bahkan aku googling gitu loh, kayak tata tertib di gereja. Serius, aku bener-bener googling tata tertib di gereja. Terus ada juga yang sharing dia gak suka kalau ada orang yang berisik gitu-gitu. Oh oke gitu. So ya mungkin itu salah satu pengalaman pahit untuk kalau ke gereja sih ya, karena ini pernikahan yang beda agama ya. Maksudnya aku dari kecil tidak terbiasa untuk ke gereja gitu loh kan. Dari kecilnya ya ke kelenteng, ke wihara gitu kan. Dan waktu menikah secara Katolik kan, aku kan mendidik anak aku juga secara Katolik gitu. Bahkan kalau mau tidur selalu doanya tuh kayak Salam Maria gitu, doa Bapa Kami gitu. Memang aku benar-benar kita ngajarin secara Katolik ya. Karena memang udah jadi perjanjian, kalau kecil harus dididik secara Katolik. Nanti kalau besar anaknya mau memilih agama apa ya itu kan udah hak mereka ya. Tapi kan waktu kecil memang udah perjanjian dibekalinya Katolik gitu. Jadi mungkin itu sih. Itu sih pengalaman pahitnya cuma dari segi. Iya. Kalau iya, karena aku yang berkorban sebenarnya. Sebenarnya karena kita menikah secara Katolik ya, pastinya aku dong yang berkorban. Kan anak-anak jadi Katolik semua juga gitu. Dan itu juga ya itulah salah satunya. Kadang kalau mau ditanya masih ke wihara nggak ya, masih kadang-kadang ya. Kadang-kadang Aji sama anak-anak nunggu gitu, akunya lagi sembahyang gitu di wihara gitu. Tapi ya itu sendiri gitu. Jadi ya mungkin ada sisi kekosongan yang kalian harus prepare lah ya. Kalau kalian mau menikah dengan pasangan kalian yang berbeda agama. Buat yang udah menemukan pasangan udah kayaknya klop tapi masih pengen melanjutkan ke jenjang pernikahan, ya be prepare untuk kekosongan itu sih. Kayak kalau lihat orang lain gitu kan, doanya bareng gitu, kayak sama gitu kan. Tapi kalau mungkin aku masih ke wihara gitu. Sedangkan Aji anak-anak doanya tuh Katolik gitu. So ya be prepare lah untuk hal itu. Tapi sih menurut aku nggak yang krusial banget. Maksudnya bukan nggak krusial ya, ikhlas mungkin ya, karena ikhlas ya udah gitu. Ya udah nggak dijadiin masalah juga. It's just a little bit different.
aja. Terus berikutnya mau sharing soal perayaan ya, perayaan Natal. Kalau Katolik kan Natal, terus kalau aku kan Imlek kan. Jadi kita ikutin dua-duanya. Supaya nggak ribet, semua kita hajar. Imlek iya, Natal iya. Iya, jadi setahun 2 kali perayaan. Karena kebetulan satu keluarga Yunita semua kan Buddha semua, Iya, Buddha semua, terus juga kelenteng semua. Jadi emang kulturnya kan kultur Imlek ya. Iya, betul. Dan kebetulan yang Katolik cuma aku doang. Dan emang kebetulan yang suka ngehias pohon Natal Mas Yun. Kalau pengen ngedekor rumah dengan pohon Natal. Kalau lagi pengen ngedekor rumah, dia paling semangat 2 bulan sebelum udah beli pernak-pernik pohon Natal. Padahal ya Natalnya dia gitu. Jadi biasanya kita setiap tahun pulang ke Semarang, kan keluarga Aji kan Katolik semua. Dan kalau misalnya pulangnya pas nggak di bulan Desember, jadi maksudnya pas Juli pulang ke Semarang, berarti kan Desember lagi di Batam. Justru kita tuh ngerayain Natal itu bareng keluarga aku yang notabene itu Buddha semua gitu, kayak tukar kado Natal. Dan aku bener-bener seneng sih, maksudnya dari keluarga aku tuh bener-bener support gitu loh. Maksudnya dia tahu adiknya ini keluarganya itu kan agak sedikit berbeda ya dari segi agamanya, tapi kayak ya nggak kelihatan gitu, itu tetap adik aku gitu loh gitu kan. Dan selalu say happy Merry Christmas gitu ya. Dan kalau misalnya Sinca ya udah pasti dirayain, karena aku kental banget lah yang Imlek kan kayak gitu ya. Kalau Imlek sih kental banget, dan jadinya aku juga ikut. Jadi Imlek ikut, Natalnya ikut, jadi ya dijalanin aja sih, dibuat have fun ya. Sebenarnya kan perayaan tahunan itu kan juga perayaan kebahagiaan kan. Iya. Ya? Jadi kalau misalnya Natal ya semua berbahagia, kita ngundang saudara-saudara datang, main ke rumah, terus juga nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadinya kan ya istilahnya kita kalau misalnya emang ada perbedaan perayaan gitu ya, kita anggap itu sebagai kita berpesta untuk kebahagiaan semua orang lah. Iya, kita share happiness ke semua orang gitu kan. Nah, orang terdekat kita ya keluarga kita. Dan kebetulan keluarga kita juga emang sangat-sangat bisa dibilang open minded lah ya. Jadi mereka bukan yang tipikal bukan agama gue, nggak mau dekat gitu, enggak. Mereka benar have fun. Jadi sebenarnya aku jadi ingat sebelum aku married itu, aku tuh juga ada ngomong lah sama cici aku, koko aku juga gitu. Kayaknya aku pengen deh pindah ke Katolik gitu, karena aku kan mau married sama Aji gitu. Dan respon mereka tuh positif semua gitu. Oh iya oke gitu. It doesn't matter gitu, mau gereja, mau ke wihara ya, dijalani aja apa yang memang kamunya mau gitu. Dan mereka sangat-sangat suportif sih, dan aku sangat-sangat bersyukur sih punya keluarga kayak keluarga aku gitu, sangat-sangat menerima aku apa adanya lah gitu loh. Dan karena waktu itu tuh memang pengen pindah ke Katolik, cuman setelah menikah ini kan prosesnya itu ternyata bisa ya, menikah beda agama. Dulu tuh kan nggak bisa tuh, dulu nggak bisa kalau beda agama, tapi sekarang bisa ya. Maksudnya Aji Katolik, aku Buddha tuh bisa, dan dari gereja juga boleh gitu ya. Jadi pokoknya kalau misalnya mau pernikahan beda agama itu di dinas pendudukan cuma perlu surat keterangan yang menyatakan bahwa yang beda agama mau mengikuti agamanya maksudnya mau menerima proses pernikahan sesuai dengan agama yang dia pilih gitu. Itu aja. Jadi tanda tangan di atas meterai. Jadi istilahnya kan nggak ada paksaan dan juga nggak ada. Cuman itu aja sih. Jadi pokoknya dari pemerintah juga udah nggak ada ngerepotin sama sekali. Dari gerejanya boleh, terus gereja dari, juga sama. Dari dinas pemerintahan juga boleh gitu. Setelah selesai menikah itu, kan dulu tuh kan mikir kenapa mau pindah Katolik juga mungkin salah satu syarat supaya boleh menikah kan. Ternyata tuh ya boleh gitu menikah beda agama. Jadi setelah menikah kita pending dulu jadinya. Jadi maksudnya apa ya, kan yang struggling itu kan aku kan. Kalau dia kan nggak ada masalah apa-apa karena memang dia Katolik. Jadi nggak mudah loh, maksudnya nggak mudah untuk switch your religion. Even kita tuh yang nggak biasa, maksudnya nggak yang kental banget gitu agamanya, biasa-biasa aja gitu. Yang aku bilang kalau aku tuh prinsip hidupnya jadi orang tuh baik aja gitu loh. Maksudnya itu yang paling penting lah, punya karakter yang baik gitu. Jadi pada saat udah menikah itu tuh jadi kayak
mikir ulang gitu, bener nggak ya mau pindah gitu, meskipun aku bukan yang agamanya tuh ketat banget gitu, taat banget, tapi nggak mudah sih mengubah kebiasaan itu. Karena menurut aku seseorang pindah agama itu bukan karena dia menikah sama si A atau si B, tapi karena memang dia punya relationship dengan Tuhannya gitu. Maksudnya itu personal feeling ya, maksudnya nggak bisa cuma karena aku menikah sama dia jadi gue pindah, nggak akan terjalani dengan baik sih. Nggak kayak cuman ganti baju doang gitu Yes, kalau ganti agama betul, gitu. betul. Even kayaknya nggak terlalu yang gimana banget ya soal agama, tapi nggak mudah sih untuk mengubahnya. So Kayak apa ya, kayak kita tuh sudah ngejalanin Iya, ritual agama itu 4 years Iya, gitu iya. kan. Jadi kita menikah kamu kan mempercayai itu sekian lama gitu kan. 20 tahun lebih gitu Iya, kita gitu. ngelakuin ritual yang sama gitu. Setiap minggu gitu kan istilahnya. Terus tiba-tiba gue mau nikah beda agama, ganti gitu kayaknya nggak. Not easy, you know. No. Not easy. Kayak gimana ya? Nggak mudah benar, kecuali memang dari kita yang ada apa kayak Kecuali jodoh. terpanggil lah ya. Iya, Nah, jodoh atau terpanggil, gitu, jodoh dengan agamanya. Oh iya ya, kayaknya cocok gitu dengan aku gitu. Baru aku rasa itu bisa berjalan. Iya, betul. So that's what you should know, I think gitu. Nggak Hati mudah. kecil nggak bisa ditipu ya. Iya, betul. Nggak mudah lah untuk just change the religion gitu ya. Kalau di kertas sih gampang ya, tapi secara hati ya nggak mudah gitu. Dan untuk sesi berikutnya Q&A mengenai pernikahan beda agama ini bakal kita bahas di video yang selanjutnya. Oke? Jangan lupa kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, di like, share, dan juga subscribe YouTube channel Awitala supaya kita terus bisa memberikan video-video yang bermanfaat lainnya. Oke? Jangan lupa nyalain notifikasinya. Teng. Mantap. Thank you banget udah nonton video ini and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.